Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis sebuah tema yang luar biasa penting, yaitu gimana teknologi itu benar-benar merombak total struktur dasar sebuah organisasi. Dan secara spesifik kita bakal melihat gimana sih dampaknya ke hubungan antara negara dan kita, warga negaranya. Kan biasanya kalau dengar kata teknologi, otak kita langsung mikirin ke gadget terbaru atau viralnya media sosial ya kan? Padahal di level sistemik, teknologi itu ibarat jembatan transformasi raksasa yang lagi nyusun ulang cara pemerintah melayani publik. Ini tuh beneran revolusi struktural yang diam-diam mengubah hidup kita semua loh. Nah, buat pemanasan nih, coba deh ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kali Anda harus ngurus dokumen pemerintah tapi fisik yang benar-benar harus datang bawa kertas? Mungkin langsung kebayang ya, ribetnya bawa map tebal, ngambil nomor antrian, terus duduk nunggu berjam-jam di ruang tunggu kantor yang sumpek. Jujur aja, kita semua pasti pernah kan ngerasain proses birokrasi tradisional yang kaku, lambat, dan ya bikin capek. Tapi tenang aja, pengalaman bikin frustrasi yang barusan Anda bayangin itu justru jadi titik awal buat berbagai solusi revolusioner yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini dia, peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat apa sih makna sebenarnya dari teknologi organisasi, terus gimana proses ngubah input jadi output, dilanjut dengan studi kasus utama kita, yaitu e-government. Abis itu, kita lihat wajah baru layanan publik, dan terakhir, gimana ini semua merombak hubungan di masyarakat. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama, makna sebenarnya dari teknologi organisasi. Sebelum kita ngomongin inovasi digital zaman sekarang, kita harus paham dulu nih konsep inti yang menggerakkan organisasi modern. Pas dengar teknologi organisasi, mungkin yang kebayang di kepala kita cuma komputer-komputer canggih di atas meja kerja ya, padahal maknanya jauh lebih luas dari itu. Kalau kita merujuk ke literatur, misalnya kayak dari Rogers di tahun 1983, teknologi organisasi itu pada dasarnya adalah desain alat bantu buat ngurangin ketidakpastian. Terus, Ellul di tahun 1967 nambahin, ini adalah totalitas metode yang tujuannya nyiptain efisiensi di setiap aktivitas manusia. Jadi gampangnya gini, teknologi itu nggak cuma ngomongin benda matinya, tapi mencakup seluruh sistem metode, pengetahuan teknis, mesin, sampai skill karyawannya yang digabungin jadi satu buat mecahin masalah operasional secara maksimal. Keren banget kan? Lanjut ke bagian 2, yuk kita bedah mesin dari organisasi itu sendiri, yaitu gimana tepatnya mereka ngubah input dari masyarakat jadi sebuah output solusi. Menurut ahli teori James Thomson, mesin organisasi tradisional itu jalannya pakai apa yang dia sebut teknologi rangkaian panjang, atau long-linked technology. Coba deh Anda bayangin jalur perakitan di pabrik mobil, semuanya serba berurutan. Hasil dari kegiatan di titik A, langsung otomatis jadi input buat titik B, terus jalan kaku aja gitu sampai ujungnya jadi produk yang siap dikasih ke masyarakat. Nah, birokrasi zaman dulu tuh persis kayak gini. Sangat mekanis, sangat kaku, dan kalau satu titik macet, ya udah antriannya jadi panjang banget. Tapi, coba deh kita bandingin sama pendekatan modern sekarang. Organisasi itu sekarang lebih dilihat kayak sebuah sistem terbuka. Teknologi di sini udah berfungsi ibarat sistem saraf yang cerdas banget. Dia ngehubungin berbagai macam input mentah, bisa itu data identitas Anda, keluhan di internet, atau sekedar permintaan layanan, terus diproses berbarengan, dan boom, solusinya langsung dikirim utuh kembali ke Anda sebagai klien. Nggak perlu lagi nunggu estafet yang lama, prosesnya jadi jauh lebih cair dan dinamis. Nah, sekarang di bagian ketiga, mari kita berbelok tajam dari teori akademis langsung ke realitas nyata yang dampaknya kerasa banget buat kita. Ini dia studi kasus makro utama kita, e-government. Ada satu kutipan menarik nih dari literatur yang bilang salah satu implementasi teknologi dalam organisasi, terutama organisasi pemerintah, adalah penerapan electronic government atau e-government. Pernyataan ini tuh negesin banget kalau e-government itu bukan sekedar tren kosmetik digital buat gaya-gayaan aja. Sama sekali bukan. Ini adalah bentuk tertinggi dari implementasi teknologi organisasi tadi. E-government itu alat raksasa buat ngelola miliaran data dan tugas demi ngelayanin kebutuhan publik dengan tingkat efisiensi yang mustahil banget dicapai kalau kita masih pakai cara-cara manual. Jadi, kayak apa sih persisnya perubahan ini kalau kita lihat dari kacamata operasional sehari-hari? Mari kita masuk ke bagian keempat untuk melihat wajah baru layanan publik. Perbandingannya itu benar-benar kayak bumi dan langit loh. Di satu sisi, birokrasi tradisional itu isinya kirim-kiriman surat fisik, pakai telepon kabel, dan keharusan buat kita repot-repot datang ke kantor pemerintah. Efisien? Jelas enggak. Tapi di sisi lain, lihat deh layanan publik digital kita sekarang. Cuma modal smartphone, aplikasi obrolan buat ngadu, email yang cepat banget, sampai sistem e-learning. Semuanya berubah drastis. Bayangin deh, perpanjang dokumen atau bikin izin usaha yang dulu bisa makan waktu berminggu-minggu, sekarang bisa kelar sambil Anda duduk santai di ruang keluarga. Benar-benar beda kan level efisiensinya.
Dan disinilah kita masuk ke bagian terakhir kita. Poin krusialnya tuh ada di sini. Lompatan efisiensi yang luar biasa tadi bukan cuma soal motong waktu antre dari berhari-hari jadi hitungan menit. Tapi lebih dari itu, ini nulis ulang kontrak sosial dan merombak total hubungan antara publik dan negara. Ini yang bikin era digital sekarang luar biasa banget. Lewat e-government, negara itu berpeluang besar buat ngasih layanan publik elektronik yang terintegrasi secara penuh. Ini nggak cuma mempercepat urusan administrasi ya, tapi juga menjembatani kesenjangan digital, mendorong pembangunan ekonomi, dan ngebuka akses buat pembelajaran seumur hidup. Tapi goal paling dahsyatnya dari semua ini apa? Nggak bangun kembali hubungan dan nyiptain bentuk pemerintahan yang jauh lebih partisipatif. Logikanya gini, kalau publik nggak lagi ngerasa dipersulit urusan birokrasi, rasa percaya ke pemerintah otomatis tumbuh subur kan? Kita jadi lebih mau ikut andil dalam demokrasi karena negara nggak lagi kerasa jauh dan kaku. Tapi tunggu dulu, sebagai penelaah yang objektif, kita harus menyajikan dua sisi mata uang dari literatur ini ya. Di balik deretan kehebatan tadi, ada satu risiko nyata yang diteliti secara mendalam oleh Sandy Kosasi, yang dikenal dengan sebutan teknostress. Coba kita tempatkan diri kita sebagai abdi negara yang bekerja di dalamnya. Sistem yang serba terkomputerisasi ini bisa bikin lingkungan kerja terasa dingin loh. Pas pekerja dituntut buat mikir dan gerak serba otomatis layaknya mesin, obrolan santai antara rekan kerja jadi memudar. Muncul rasa terisolasi dan nilai kemanusiaan di tempat kerja pelan-pelan terkikis. Kita melaporkan fakta ini secara netral ya. Tapi yang jelas, nemuin titik keseimbangan antara efisiensi mesin digital dan tetap menjaga sentuhan empati manusia, itu adalah PR terbesar buat para pengelola organisasi modern saat ini. Yang akhirnya bermuara pada satu pemikiran yang sangat menantang buat kita renungkan bareng-bareng nih. Apakah teknologi ini pada akhirnya bawa kita lebih dekat sama negara? Atau justru bikin kita makin berjarak dan terhalang di balik dinginnya layar digital? Ya, teknostress memang resiko nyata di internal organisasi. Tapi nggak bisa dipungkiri, sistem e-government yang dirancang dengan matang tuh punya kekuatan luar biasa buat ngeruntuhin tembok tebal birokrasi, ngebangun lagi kepercayaan masyarakat, dan naruh kendali pelayanan langsung di ujung jari Anda. Pertanyaan ini bukan garis akhir dari pembahasan kita ya. Justru ini adalah undangan buat Anda untuk terus menelaah. Kira-kira gimana sih masa depan teknologi pemerintahan ini bakal ngebentuk wajah masyarakat kita kelak? Wah, nggak kerasa ya. Terima kasih banyak udah ikut membedah topik yang seru ini bareng saya, dan pastinya sampai jumpa di sesi bedah materi kita yang selanjutnya.